Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan pada hari ini dalam rangka mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan ekonomi dari mata kuliah Ekonomi Makro 1. Perkenalkan, nama saya Elviana, NIM 819006, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian daripada pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi sebuah negara berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan per kapita, pendapatan nasional, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Dan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah adanya kenaikan ekonomi pada suatu negara dalam waktu jarak panjang. Dan yang kedua yaitu MP Todaro, pertumbuhan ekonomi ialah proses tergabungnya perekonomian yang semakin meningkat dari barang ataupun produk dalam suatu negara. Dan yang selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Di antara banyaknya teori yang bermunculan, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi atau Soloswan, sebab mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita, namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan yang kedua yaitu teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad 18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Nah, konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebaliknya hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Nah, teori klasik sendiri lahir sebagai tonggak pertama dan pemikiran ilmu ekonomi yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu. Dan yang ketiga yaitu teori historis. Nah, teori historis ini dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan atau sejumlah ahli
di antaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Friedrich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya yaitu faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Nah, sumber daya manusia atau SDM adalah sumber daya individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun industri. Nah, SDM sendiri berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen-elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lain tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Dan sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu modal. Modal atau akumulasi modal adalah sebagai proses bertambah stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Selanjutnya, sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja atau kelembagaan masyarakat. Nah, pendidikan dan kebudayaan barat membawa arah penalaran pandangan atau spektivisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas baru pedagang baru. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini sendiri yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin atau mesin-mesin canggih yang berdampak aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Yang keenam, terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Contoh pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengguna mesin untuk memproduksi barang pada suatu industri. Nah, dengan adanya mesin, maka jumlah produk yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan produksi dengan cara manual. Seperti pada industri kue kering, dahulu adonan kue diaduk menggunakan tangan manusia. Namun sekarang adonan bisa diaduk menggunakan mixer. Dan yang kedua yaitu adanya perkembangan teknologi. Seperti software yang dapat meringankan pekerjaan manusia, juga waktu yang dibutuhkan lebih singkat dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti adanya ojek online yang memanfaatkan teknologi sebagai modal utama usahanya. Dan yang ketiga yaitu
Banyaknya pabrik-pabrik manufaktur yang dibuka dan beroperasi. Banyaknya pabrik-pabrik manufaktur yang dibuka dan beroperasi seperti manufaktur alat berat dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tingginya tingkat ekspor barang dalam negeri. Hal ini mengidentifikasi bahwa produk-produk dalam negeri diterima dengan baik di negara lain, seperti produk-produk manwebel di Jepara, Jawa Barat, atau Jawa Tengah yang sudah diakui kualitasnya oleh negara lain. Selanjutnya yaitu tujuan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, memajukan suatu negara. Jika pertumbuhan suatu negara sudah tercapai, maka suatu negara akan mengalami kemakmuran dari segi ekonomi. Kemakmuran ini menjadi penopang kehidupan dalam menjalankan suatu negara. Dan yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk bekerja. Tenaga kerja tersebut akan diberi balas jasa berupa upah. Yang ketiga yaitu menambah devisa. Dengan adanya ekspor atau dengan adanya pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor semakin tinggi pula, maka devisa negara kita akan meningkat. Dengan meningkatnya devisa negara dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengimpor suatu barang dan jasa dari negara lain untuk kebutuhan negaranya. Dan yang keempat yaitu penguasaan terhadap teknologi produksi. Nah, dengan meningkatnya permintaan barang, teknologi pembuatannya pun sangat dibutuhkan. Dengan adanya teknologi pembuatan barang dapat lebih cepat terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu menyejahterakan masyarakat dari suatu negara. Nah, dengan kemajuan dari suatu negara, ekonomi disusul dengan aspek lainnya bisa membantu memajukan suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan ekonomi. Ada 5. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Dan yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Nah, selanjutnya yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada rumus. Saya hanya bisa menyebutkan arti-arti dari rumus tersebut. Yang pertama yaitu GT sama dengan laju pertumbuhan ekonomi, PBDT sama dengan nilai PDB periode tahun, dan selanjutnya PBDT minus 1 atau kurang 1 sama dengan nilai PDB periode sebelumnya. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.